Halo sahabat, perkenalkan inilah salah satu kebanggaan umat Buddha di Mojokerto, Jawa Timur yang bernama Patung Buddha Tidur Emas. Terletak di dalam Mahavihara Mojopahit, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, patung ini menjadi lokasi sembahyang umat Buddha sekaligus daya tarik wisata. Dibangun pada tahun 1993, patung Buddha Tidur ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Maka tak heran jika membuat banyak wisatawan datang termasuk dari luar daerah. Wisata keluarga. Apa yang dilihat di sini tadi, Pak? Apa ya? Sesuatu yang baru bagi saya. Apa itu? Patung Buddha Tidur? Iya. Kesannya gimana, Pak? Kesannya ya salut untuk si matungnya. Sementara menurut pengelola atau Pandita Vihara Mojopahit, nama sebenarnya patung ini adalah rupa Buddha Mahaparanibbana yang menggambarkan detik-detik Siddhartha Gautama meninggal dunia. Memang orang sering menyebut dengan nama Sleeping Buddha atau Buddha Tidur. Tetapi di dalam kami di bahasa Buddhisnya yang betul adalah rupa Buddha Mahaparinibbana. Nah, ini menggambarkan pada waktu Siddhartha atau Buddha Gautama beliau detik-detik meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, patung Buddha Tidur ini menjadi destinasi wisata yang berkembang di Mojokerto dan terus diminati wisatawan. Untuk masuk area patung pun tak perlu membayar, cukup memberikan sumbangan dana kebersihan sebesar Rp5.000. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Agus Supriyanto, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Topa. Selamat pagi Tasya, sepertinya kondisi saat ini memang dalam kondisi sehat walafiat, tapi di luar sana katanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja Tasya. Wah, kenapa tuh ya, dengan postingan banyak orang tuh yang kita lihat ini viral di media sosial kayaknya ya. Betul. Kami akan membahasnya di Lensa Indonesia Pagi hari ini, langsung saja bersama saya Motoban. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya, sahabat RTV, buntut penolakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan pilkada oleh Badan Legislatif DPR RI seketika ini menuai perlawanan nih, Topa. Iya, ini hashtag kawal keputusan MK pun menggema di media sosial. Dan tak tanggung-tanggung sejumlah tokoh centang biru ini mengunggah video Garuda berlatar biru. Iya. Pernyataan darurat Garuda berlatar biru bergema di media sosial. Usai Badan Legislasi DPR ini menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat suara partai untuk pencalonan calon gubernur dan syarat usia calon gubernur. Warganet ramai-ramai memasang foto profil atau mengunggah status dengan lambang Garuda yang bertuliskan siaran darurat ini. Unggahan ini bermula dari akun Najwa Shihab dan Mata Najwa di Instagram serta Twitter. Influencer media sosial lain pun ikut mengunggah Garuda Biru ini. Mulai dari Panji Pragiwaksono, Ari Kriting, Boy Chandra hingga Vincent Desta. Ya, hashtag kawal keputusan MK yang menggema di media sosial ini muncul bukan tanpa sebab. Hal ini dipicu oleh Balik DPR yang akhirnya menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada disahkan di rapat paripurna DPR hari ini dalam waktu yang terbilang singkat. Keputusan ini diambil Balik usai rapat panjang pembahasan keempat Undang-Undang Pilkada yang selesai pada Rabu malam. Hanya 7 jam bagi Balik DPR mengambil keputusan tersebut.
Dan sebanyak 8 fraksi menyetujui RUU Pilkada disahkan dalam rapat paripurna DPR. 8 fraksi itu antara lain Gerindra, Partai Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PKS, dan P3. Ya, hanya fraksi PDI Perjuangan yang menolak hasil pembahasan revisi UU Pilkada tersebut. Jika hari ini DPR menyetujui revisi UU Pilkada tersebut, maka hal ini akan menganulir keputusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Sebagai berikut. 1. DPR bersama pemerintah tidak mengubah putusan, tidak membatalkan putusan MK, tapi mengadopsi putusan MK dengan kemudian lebih mendetailkan. Mendetailkan apa? Terkait dengan partai-partai non-parlemen itu diatur tersendiri, terkait dengan parpol-parpol yang ada kursi di parlemen itu diatur tersendiri. Karena kewenangan DPR itu membuat norma baru. Ya, dalam putusan MK nomor 60, partai atau partai gabungan tak lagi harus mengumpulkan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5% hingga 10%, tergantung jumlah pemilih tetap di daerah tersebut. Putusan ini membuka jalan bagi PDI Perjuangan yang memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta dapat mengusung calon sendiri di Pilkada. Namun peluang tersebut terhimpit kembali oleh RUU Pilkada yang dibuat Badan Legislasi DPR RI hanya dalam waktu kurang dari 7 jam. RUU Pilkada tersebut menyepakati partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya. Sedangkan ambang batas 7,5% hanya untuk partai non-parlemen. Ya, sementara di putusan MK nomor 70, batas usia minimal calon kepala daerah harus 30 tahun saat penetapan calon. Putusan tersebut menggulung karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah karena belum memenuhi syarat minimal usia. Namun karpet merah itu kembali digelar oleh DPR RI dalam RUU Pilkada yang mengadopsi putusan Mahkamah Agung. Putusan tersebut menyatakan syarat batas usia calon kepala dihitung saat pelantikan. Ya, Presiden Joko Widodo bereaksi terkait kegaduhan yang terjadi setelah balik DPR menyetujui revisi UU Pilkada yang salah satunya mengatur ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Seperti apa tanggapan Presiden Jokowi? Kita cek bersama. Sebagai Presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Ya, Mahkamah Konstitusi pun merespon adanya kisruh atas putusan nomor 60 dan nomor 70 ini. Ya, ini MK meminta KPU untuk tetap melaksanakan putusan tersebut agar pilkada serentak berjalan sah di mata hukum. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua MK yang juga adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra. Saldi menegaskan jika penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Provinsi hingga Kabupaten Kota tidak melaksanakan putusan MK tersebut, maka hal tersebut akan masuk dalam sengketa hasil pilkada. Ya, dan tindakan KPU yang tidak menjalankan putusan MK akan membuat proses pilkada berpotensi dinyatakan tidak sah.
Ya, sementara itu ini pengamat politik Gun Gun Herianto menilai kegaduhan konstitusional ini memiliki kecenderungan berpihaknya anggota DPR kepada mereka yang berambisi membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan MK bersifat final dan mengikat serta harus dijalankan segera. Ada tendensi ya manuver politik, terutama di legislator, dengan manuver yang didorong oleh para politisi partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi karena ini final dan mengikat, maka berkonsekuensi pada aturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, bukan direspon oleh manuver para politisi di DPR. Bukankah itu sangat riskan menjadi presiden atau menjadi contoh proses pengubahan apapun yang jadi putusan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang untuk diubah lagi melalui cara-cara politis di DPR. Nah, sahabat RTV, sebenarnya seperti apa sih awal kontroversi putusan MK ini? Dan siapa yang meminta uji material Undang-Undang Pilkada ini? Mari kita ulas bersama. Ya, sahabat RTV, Partai Buruh dan Partai Gelora sebagai peserta pemilu yang sah ini terhalang oleh Undang-Undang Pilkada untuk mendaftarkan calon dari partainya untuk dipilih menjadi gubernur, bupati, dan juga wali kota. Ketentuan pasal 40 Undang-Undang Pilkada menimbulkan perlakuan berbeda bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Uji materi dari Partai Buruh dan Partai Gelora inilah yang menghasilkan putusan nomor 60 tahun 2024 tanggal 20 Agustus kemarin soal ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-Undang Pilkada. Nah, sedangkan putusan MK nomor 70 berasal dari uji materi yang diajukan oleh dua mahasiswa, yakni Farur Rozi dan Antonili. Nah, mereka mengajukan uji konstitusionalitas syarat usia minimal calon kepala daerah berdasarkan putusan MA. MK menekankan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi karena syarat usia dalam Undang-Undang Pilkada dinilai sudah jelas. Kontroversi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan Badan Legislatif DPR tentang Undang-Undang Pilkada ini juga mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Ya, ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa DPR harusnya mengikuti putusan MK karena putusan ini sudah final dan mengikat. Kalau menurut saya sepakat dengan keputusan MK karena keputusan MK adalah keputusan tertinggi yang harus kita junjung tinggi sebagai warga negara Indonesia. Kalau menurut saya keputusan DPR, kalau menurut perspektif saya itu tidak adil. Karena sama aja mencegal anak bangsa yang punya potensi luar biasa untuk memajukan DKI Jakarta. Kalau tanggapan saya pribadi sih harusnya DPR harus ngikutin MK ya, karena kan MK keputusan yang paling tinggi kan. Selama ini sih DPR, MPR itu kan nggak pernah menanyakan ke rakyatnya dulu untuk keputusan yang seperti itu. Mereka ambil keputusan sendiri, nggak pernah turun ke lapangan untuk menanyakan rakyatnya nih. Keputusan MK itu kan lebih berhak dan lebih berwenang ya. Harusnya tetap bisa walaupun kursinya sedikit gitu. Ya menurut saya sih kurang adil aja. Menurut saya tidak merasa puas ya karena keputusan MK lebih bisa gitu kan. Karena lebih tinggi ya keputusan di MK. Ya sahabat, kini bola panas pengaturan Pilkada 2024 ada di tangan Komisi Pemilihan Umum sebagai regulator teknis yang akan memproses seluruh pencalonan kepala daerah. Ya, apakah KPU akan menurut pada putusan MK atau justru manut dengan DPR? Badan Legislatif DPR telah menganulir putusan MK terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Meskipun secara teori putusan MK ini bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Kini tinggal KPU yang memilih mengikuti putusan MK sebagaimana dilakukan saat memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada Pilpres atau manut kepada DPR. Berfungsi sebagai lembaga pelaksana undang-undang bukan berarti KPU harus tunduk pada DPR. Terlebih secara hierarkis putusan MK lebih tinggi sifatnya. Namun jika KPU membangkang putusan MK, legitimasi calon yang berlaga di Pilkada juga akan rentan digugat sengketa.
Pada akhirnya, MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa juga dapat menggugurkan pencalonan para peserta pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menciptakan kekisruhan di ranah legislatif, terutama di Badan Legislatif DPR, tapi tidak dengan PDIP. Nah, ini PDIP justru adem ayem dan mengapresiasi putusan MK, sehingga partai berlambang kepala banteng itu akhirnya bisa mendaftarkan sendiri calon gubernurnya di Pilkada Jakarta. Dan yang mengejutkan lagi, PDIP kemungkinan akan mencalonkan Anies Baswedan yang selama ini merupakan rival politik PDIP selama pemilu bergulir. Dan kami mengucapkan terima kasih, suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan menyatu, semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Ucapan terima kasih kepada putusan MK yang mengubah aturan ambang batas perolehan suara pada Pilkada 2024 memberikan harapan kepada PDI Perjuangan untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Dengan aturan 7,5% dari jumlah DPT di Jakarta membulatkan tekad PDIP untuk memajukan sendiri nama bakal calon gubernurnya. Dan yang mengejutkan, rumor politik mengerucut pada satu nama, yakni Anies Baswedan, yang kemungkinan akan dicalonkan PDI Perjuangan. Saat dikonfirmasi terkait rumor tersebut, politisi PDIP Masinton Pasaribu pada Rabu kemarin menyinyalkan nama Anies Baswedan yang bakal dipinang PDIP. Masinton meyakini PDIP akan mendaftarkannya ke KPU Jakarta pada tanggal 27 Agustus mendatang. Munculnya nama Anies Baswedan menimbulkan dinamika politik di tubuh PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pada 20 Agustus lalu mengklaim pendekatan dengan mantan gubernur DKI tersebut masih sebatas komunikasi politik. Apa Mas kan nggak bicara ketemu Pak Anies? Pak Ahmad Basara sudah bertemu melakukan komunikasi politik. Tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang didaftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. Jika benar Anies dipinang PDIP, tentunya momen ini akan menjadi kejutan politik karena selama ini Anies selalu menjadi lawan politik Megawati Soekarnoputri di kancah pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Kita ke informasi lain, sahabat. Kamu tahu nggak sih, sahabat, kalau Kalimantan Timur itu identik dengan maskotnya hewan apa nih, Tasya? Menurutku beruang madu bukan sih, Topan? Bener banget, Tasya. Makanya di Kalkim ada tempat konservasi beruang madu. Yuk kita ikuti Prama yang jalan-jalan melihat beruang madu. Salah satu tempat wisata favorit warga Balikpapan, kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup KWPLH atau tempat konservasi beruang madu yang jadi maskot kota Balikpapan itu loh. Oh iya, kalau sahabat mau datang ke tempat ini pukul 9 pagi atau seperti kami pukul 3 sore ya, karena di waktu-waktu itu kita bisa melihat beruang madu diberi makan. Tapi sebelum masuk ke dalam enclosure beruang, harus mendengarkan instruksi petugas terlebih dahulu ya, supaya tetap aman. Salah satu peraturan yang harus dipatuhi pengunjung adalah tidak membuat kegaduhan ya sahabat, atau berbicara keras dan terlalu nyaring. Karena beruang madu adalah hewan yang sangat sensitif terhadap suara. Setelah mendengar arahan petugas, baru deh kami bisa masuk ke area enclosure. Di kawasan konservasi seluas 1,3 hektar ini ada 6 beruang madu. 2 betina bernama Ana dan Chan, serta 4 ekor jantan bernama Haris, Batik, Bedu, dan Pedro. Tingkahnya itu loh, bikin gemes banget.
petugas bisa masuk ke dalam hutan ini yang kita sebut dengan enclosure untuk bisa berbuah. Jadi buahnya itu ditaruh di ranting, di semak-semak. Jadi di sini kita mengajari bagaimana caranya mereka itu bisa berpola hidup seperti di habitatnya lagi. Karena burung yang di sini itu adalah burung-burung sitaan yang dulunya lama tinggal di dalam kandang dan mereka tidak mengenal bagaimana cara hidup di hutan, melindungi burung madu sehingga akhirnya mereka disita oleh BKSDA dan dititipkan di sini untuk penyelamatan seperti itu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.